Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang pola. Tapi pola yang kali ini agak beda. Bedanya di mana? Kalau biasanya itu kan berupa barisan. Nah, sekarang berupa macam-macam. Ada yang bentuknya gambar. Langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama. Nah, soal yang pertama itu kita suruh menentukan berapakah nilai yang ditanda tanya tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan, apabila kolom pertama dikalikan kolom kedua, lalu hasilnya ditambahkan kolom pertama, itu nanti hasilnya itu berada di kolom ketiga. Coba kita cek untuk yang baris pertama. 1 dikali 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Betul ya? Lalu 2 dikali 3 ditambah 2 itu hasilnya 8. Nah, berarti yang betul juga ya. Berarti yang ditanda tanya itu adalah 4 dikali 7 ditambah 4 sama dengan 32. Berarti jawabannya 32. Oke? Oke, gampang ya? Oke, selanjutnya nomor 2. Itu kalau operatornya segitiga itu bekerja pada persamaan berikut, disuruh menentukan 2 segitiga 7. Jadi 3 segi 2 itu adalah 12. 4 segi 5 adalah 40. 5 segitiga 9 itu 90. 6 segitiga 1 itu sama dengan 12. Nah, perhatikan untuk yang pertama 3 segitiga 2. Nah, 3 segitiga 2 itu biar jadi 12 itu adalah 3 dikalikan 2 lalu dikalikan 2 lagi. Jadi ini 12. Nah, sekarang coba perhatikan kalau 4 segitiga 5 itu bagaimana? Biar jadi 40. Sama, tetap polanya seperti ini. Jadi 4 dikalikan 2 dikalikan 5 sama dengan 40. Jadi polanya itu adalah bilangan yang paling depan itu kita kalikan 2 dulu. Lalu hasilnya kita kalikan bilangan yang belakangnya segitiga. Oke? Jadi jawaban untuk 2 segitiga 7 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 7. Jadi jawabannya 28. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Gampang kan? Oke. Jadi jawabannya yang D. Nah, kita ke soal yang ketiga. Itu ada segitiga. Itu kita suruh mencari yang ditanda tanya itu berapa. Jadi kita tandai dulu. Di segitiga ini kita tandai 24 itu dengan 1, 8 itu dengan 2, 6 itu dengan 3, lalu 32 itu berarti 4. Nah, bagaimana itu bisa jadi 32 atau nanti hasilnya adalah di 4? Itu adalah caranya 24 dan nanti dibagi 6 terlebih dahulu, lalu hasilnya itu dikalikan 8. Jadi 24 dibagi 6
itu kan 4. 4 dikali 8 itu 32. Jadi polanya adalah kolom pertama dibagi ketiga lalu dikalikan 2, hasilnya itu di 4. Jadi untuk yang tanda tanya, kolom pertamanya itu adalah 64 dibagi kolom ketiganya berapa? 8. Lalu dikalikan kolom ketiga, kolom kedua 7. Nah, berapakah hasilnya? 64 dibagi 8? 8 dikali 7, hasilnya adalah 56. Gitu ya, bisa difahami ya, gampang kan? Nah, berarti yang tanda tanya hasilnya 56. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Yang keempat, itu ada persegi di dalamnya 2, itu hasilnya 4. Lingkaran di dalamnya 3, itu hasilnya 6. Lalu persegi di dalam lingkaran, lalu di dalamnya lingkaran ada 6, itu hasilnya 14. Lalu segitiga di dalamnya 23 sama dengan 32. Lalu segitiga di dalamnya persegi yang 10, hasilnya 21. Yang ditanyakan segitiga di dalamnya lingkaran itu sama dengan berapa nilainya. Nah, kita ketahui bahwa kalau lingkaran di dalamnya ada angka 3, itu kan sama dengan 6. Berarti satu lingkaran itu sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi agar 3 biar jadi 6, berarti setiap lingkaran nanti harus dikalikan 2. Itu paham ya? Nah, bagaimana kalau persegi lalu di dalamnya ada angka 6? Nah, kita ketahui bahwa lingkaran itu hasilnya kan dikali 2. Jadi nanti 6 dikali 2 itu kan 12. Nah, biar jadinya hasilnya 14, berarti satu segitiga itu adalah nanti sama dengan 12 ditambah 2. Jadi kalau ada persegi, nanti hasilnya ditambah 2. Kalau lingkaran dikali 2. Nah, bagaimana untuk segitiga? Nah, untuk yang segitiga, itu kalau di dalamnya 23, itu kan jadinya 32 kan? Nah, berarti yang segitiga itu nanti adalah dibalik. Jadi 23 jadi 32. Nah, sekarang kita cari nilainya itu yang ditanya. Jadi segitiga, lalu di dalamnya ada lingkaran. Jadi kita operasikan yang di dalamnya dulu. Jadi 24 itu nanti dikalikan 2 karena lingkaran. Itu hasilnya 48. Lalu karena itu ada segitiga, berarti nanti dibalik jadi 84 hasilnya. Gitu ya, paham ya? Mudah kan? Nah, kita ke soal nomor 5. Ini lumayan susah soalnya. Jadi 2 bintang 4 itu adalah 44. 5 bintang 7 itu adalah 104. 1 bintang 5 itu adalah 28. Lalu 7 bintang 10 itu adalah 148. Nah, bagaimana cara kita mengetahui itu polanya seperti apa? Nah, itu kita lihat yang paling aneh dulu. Nah, kalau menurut saya yang paling aneh itu adalah yang paling bawah, yaitu 7 bintang 10 itu sama dengan 46. Nah, bagaimana untuk mengetahui polanya? Jadi kita ambil dulu 7 dikali berapa yang hasil belakangnya itu 6. Berarti kan 7 dikali 8 dulu. Dikali 8 adalah 56. Lalu 146 itu kalau kita kurangkan 56,
itu hasilnya 90. Jadi nanti yang 10 itu nanti dikali 9. Oke. Nah, kita terapkan di yang atasnya 1 bintang 5. Jadi 1 dikali 8 itu adalah 8. Lalu 5 dikalikan 9 itu adalah 45. Itu kalau di total itu adalah 53. Padahal yang diminta adalah 28. Berarti pola ini adalah salah. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, karena pola tadi salah, jadi kalau dikali 8 salah, kita tingkatkan satu tingkat. Jadi nanti 7 kita kalikan 18 dulu. 7 kali 18 berapa? 1, 2, 6. Nah, berarti 146 dikurangi 126 itu kan 20. Nah, berarti nanti 10-nya itu dikali 2. Oke, kita cross check yang atasnya. 1 dikali 18 itu adalah 18. Lalu 5 dikalikan 2 itu 10. Kalau ditotalkan itu benar 28. Kita cross check atasnya lagi. 5 dikali 18 itu adalah 90. Lalu 7 dikali 2 itu adalah 14. Kalau ditotal adalah 104. Betul lagi. Yang terakhir kita cross check. 2 dikali 18 itu adalah 36. Lalu 4 dikali 2 itu adalah 8. Jadi 36 ditambah 8, 44. Betul lagi. Nah, karena pola tersebut sudah benar, maka kita bisa gunakan untuk mencari 6 bintang 12. Jadi 6 bintang 12, jadi 6 dikali 18 itu adalah 108. Sedangkan 12 dikali 2 itu adalah 24. Kalau dijumlahkan itu adalah 132. Jadi 6 bintang 12 itu adalah 132. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Kita ke soal yang terakhir. Ini soal yang paling susah, yang perlu pemikiran yang out of the box sekali. Bagaimana tidak? Yang di sebelah kiri itu adalah 2 jutaan, lalu bisa jadi 4. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu kita harus berpikirnya sangat out of the box sekali. Nah, kalian biasanya ingat ya, kalau kita soal seperti itu biasanya berhubungan dengan lubang. Nah, kita hitung dulu lubangnya yang di 2, 2, 0, 5, 9, 9, 1. Itu lubangnya ada berapa? Di 0 ada 1, di 9 ada 1, di 9 lagi ada 1. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 itu 3. Dan 3 itu tidak sama dengan 4. Berarti pola seperti itu tidak berfungsi di soal yang ini. Oke? Lalu bagaimana? Nah, kalian ketahui bahwa di bilangan itu ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap itu yang bisa dibagi 2. Kalau yang bilangan ganjil itu yang tidak bisa dibagi 2. Nah, berarti kita pisah genap dan ganjilnya. Di bilangan 2, 2, 0, 5, 9, 9, 1 itu bilangan genapnya ada 3, yaitu 2, 2, dan 0. Dan bilangan ganjilnya ada 4, yaitu 5, 9, 9, 1. Lalu bagaimana yang di bawahnya? Untuk yang di bawahnya 5, 4, 9, 2, 6, 8, 9 itu bilangan genapnya ada 4, yaitu 4, 2, 6, 8. Dan bilangan ganjilnya ada 3.
Lalu di bawahnya bagaimana? Bilangan di bawahnya yaitu kita ketahui bahwa genapnya 0, tidak ada bilangan genap sama sekali di situ. Dan ganjilnya itu ada 7. Lalu bagaimana pola yang terakhir? Nah, di pola yang terakhir itu kita dapatkan bahwa genapnya itu ada 6 dan ganjilnya ada 2. Nah, kita perhatikan di pola pertama itu 4, pola ketiga 2 itu 3, pola ketiga 7, pola keempat itu 2. Nah, jadi itu adalah menandakan 4, 3, 7, 2 itu adalah menandakan banyaknya bilangan ganjil pada bilangan tersebut. Berarti untuk menjawab X itu kita harus mencari bilangan ganjilnya ada berapa. Nah, setelah kita data bahwa bilangan genapnya ada 4, yaitu 8, 8, 4, 8. Sedangkan ganjilnya ada 3, yaitu 3, 7, 3. Jadi, untuk nilai X-nya itu adalah sama dengan 3. Itu ya, bisa dipahami ya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen. Wassalamualaikum.